Selamat siang, Pak Ardi. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Luar biasa ya. Sehubungan dengan Pak Ardi ingin melakukan coaching hari ini, Ya, Bu. kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian. Seperti pada pra-observasi ini, kita akan mendiskusikan tentang sesuai dengan prinsip coaching. Prinsip coaching, apakah sudah sesuai dengan alur kita dan apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Kemudian mendengarkan dan memberikan respon kepada coaching. Jawaban dari coaching apakah sudah sesuai atau belum dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan nantinya. Kemudian nanti juga jangan lupa kesesuaian dengan prinsip coachingnya itu sendiri, yaitu kemitraan, kemudian Pak proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Dalam kegiatan coaching yang akan dilaksanakan nanti bersama coaching, yang ingin saya kembangkan yaitu tentang present, kehadiran penuh, terus juga mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot juga. Nah, itu yang akan dikembangkan dalam coaching nanti. Ya, baik, ada tiga poin. Kemudian kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi yang dari ketiga itu? Yang spesifik yang nanti yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif terlebih dahulu. Jadi dari sana kita mungkin lebih bisa hadir secara penuh juga untuk coaching nanti. Untuk indikator pencapaian, tujuan pengembangan yang ingin didapatkan dan solusi dari permasalahan dengan langkah-langkah penyelesaian masalah itu seperti apa? Dengan Alkita yang nanti akan digunakan sebagai prinsip coaching pada kegiatan coaching yang akan dilaksanakan bersama coaching nanti, yang ingin saya dapatkan atau yang ingin saya inginkan dari pembicaraan coaching nanti itu bagaimana coaching ini nanti dia bisa menggali atau mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu. Jadi kita hadir di sana hanya sebatas teman yang hadir untuk dia, sehingga kita belum memberikan solusi, tapi kita mencoba untuk menggali permasalahannya, dan solusi itu diharapkan coach sendiri yang nanti bisa mendapatkan. Baik, bagus sekali Pak Adi. Kita lanjut saja ke proses coachingnya ya Pak. Oke, baik Bu, di kegiatan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Pak Eka, apa kabar nih? Merasa Pak Ardi, cuma perasaan saja yang kurang nyaman Pak Ardi. Bisa minta waktunya sebentar Pak Ardi? Oke, perasaan nggak nyaman, kenapa nih? Ini Pak Ardi, kemarin sewaktu saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 7B, saya akan disupervisi oleh pengawas. Nah, setelah supervisi itu ada kesan yang kurang bagus dari pengawas terhadap pemilihan saya. Jadi apa nih yang terjadi sehingga menimbulkan kesan yang tidak baik tersebut? Awalnya waktu beliau masuk untuk mensupervisi saya, tidak ada masalah, aman-aman saja. Kemudian terjadi proses pembelajaran, belum ada apa-apa. Masalah ini muncul ketika beliau mengkonfirmasi kepada saya hasil pengamatan beliau terhadap supervisi dengan saya. Nah, beliau mengatakan begini, selama PPM tadi saya tidak melihat Pak Eka mengajar memakai buku teks. Kenapa begitu Pak Eka? Lalu saya menjawab, memang saya tidak memakai buku teks Pak, tapi saya akan memakai media lain. Nah, kebetulan mata pelajaran saya adalah teks deskripsi, maka saya menampilkan poster-poster objek wisata, kemudian memperdengarkan contoh video
objek wisata tentang deskripsi dari YouTube yang sudah saya download, dan itu saya tayangkan pakai fokus Pak. Memang saya tidak pakai buku teks Pak. Nah ketika saya menjelaskan seperti itu, pengawas itu sepertinya tidak mau dan memaksakan. Bagaimanapun Pak Eka, buku teks itu penting sebab itu sumber belajar bagi anak, kan sudah disiapkan oleh sekolah. Mengapa tak pakai? Lalu saya jawab, Pak, untuk apa gunanya kita harus memakai buku teks sementara anak tidak paham langsung dengan objek apa itu objek wisatanya. Lebih baguslah kita terangkan pakai fokus, kita tayangkan video langsung bagaimana yang objek wisata itu. Nah gitu Pak, kata saya kan, mungkin karena Bapak itu menanya dengan nada agak tinggi, saya juga menjawabnya dengan nada agak tinggi Pak. Nah rupanya setelah itu saya tidak diucapkannya kata-kata yang kurang bagus seperti rupanya Pak Eko sudah pintar ya dari pengawas kan. Dan saya tidak tahu, rupanya dilaporkan pada sekolah, kepala sekolah. Lalu kepala sekolah memanggil saya, dan itulah sebabnya saya curhat sama tadi. Oke, menarik sekali Pak Eka. Jadi dari rencana yang ingin kita laksanakan sekarang di kita laksanakan sekarang, apa nih yang ingin Pak Eka dapatkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin minta solusi nih Pak, supaya pertama saya ingin nyaman, tenang. Kenapa? Dengan curhat mudah-mudahan beban saya terbagi, bisa berbagi pengalaman, berbagi kesusahan, sehingga beban pikiran saya ini juga berkurang Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya saya barangkali bisa Pak Adi memfasilitasi saya dengan Pak Pengawas atau dengan kepala sekolah supaya itu tidak terjadi lagi miskomunikasi antara saya dengan beliau. Oke, baik sekali Pak Eka. Jadi Pak Eka menginginkan supaya suasana yang terjadi ini sedikit mencair ya. Iya. Jadi tidak ada suasana tidak nyaman antara Pak Eka dengan pengawas ataupun dengan kepala sekolah ya. Karena tidak salah tadi beliau Pak Eka mendapat laporan dari kepala sekolah kalau beliau agak tersinggung ya dengan kejadian tersebut. Oke Pak Eka, kira-kira nih tadi Pak Eka sudah menyampaikan bagaimana permasalahannya. Kompetensi apa sih yang Pak Eka miliki untuk mencairkan suasana tersebut? Kali kompetensi yang ada saya miliki mungkin kompetensi sosial Pak. Sebagai guru, kompetensi sosial di mana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan rekan sejawat, termasuk dengan atasan, yaitu kepala sekolah dan juga dengan pengawas. Komunikasi yang baik. Nah kalau kita lihat dalam rentang skala nih, di angka berapa nih Pak Eka bisa melaksanakan itu dengan pengawas ini Pak? Kalau dengan pengawas ini kali masih nomor 2 gitu Pak. Berarti emang agak sulit ya? Iya Pak. Jujur saya mencairkan hati seorang pengawas ini ya. Jujur Pak, kalau dia temperamen gaya bicaranya saya juga marah gitu, juga naik juga emosi saya gitu Pak. Oke Pak Eka, sesuatu yang wajar ya ketika kita berbeda pendapat, tapi di sini Pak Eka merasakan kondisi tersebut itu sangat seperti wajar juga, karena Pak Eka melakukan hal tersebut pasti ada alasan juga seperti yang disampaikan tadi kan. Jadi rencananya apa nih yang ingin Pak Eka laksanakan untuk meredakan situasi ini supaya lebih baik? Pertama yang ingin saya lakukan tentu mengubah paradigma berpikir saya, yaitu dalam hal kompetensi kepribadian saya sebagai guru, kompetensi pedagogi dan kompetensi sosial saya. Pertama saya harus bisa memulai dari diri saya sendiri, bagaimana bisa mengendalikan emosi, tidak mudah terpancing oleh orang yang marah atau bagaimanapun situasi orang pada kita. Saya tidak boleh terpancing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa minta maaf atau menjalin komunikasi yang baik lagi dengan Pak Pengawas dan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga yang mungkin saya lakukan, berkolaborasi dengan teman sejawat barangkali untuk memfasilitasi saya, dan salah satunya sudah saya lakukan dengan Pak Adi sekarang ini. Kira-kira apa? Untuk melakukan itu, melaksanakan rencana tadi butuh jangka waktu nggak Pak Eka? Iya. Nah, berapa lama nih? Dalam 1 minggu ini sudah harus saya selesaikan masalahnya. Oke, baikkan. Berarti komitmennya dari beberapa rencana tadi, mana nih yang ingin segera Pak Eka lakukan? Yang ingin saya segera lakukan ini tentu
saya mulai dari diri saya sendiri. Artinya bagaimanapun situasi di luar saya harus bisa mengontrol diri saya, mengendalikan emosional saya. Bagaimanapun orang memancing-mancing, marah atau emosi saya harus bisa kontrol diri saya. Sebab kalau saya dahulukan minta maaf atau komunikasi dengan pengawas, sementara hati saya tidak satu, tentu dengan orang yang lain juga akan muncul soalan yang sama. Kira-kira. Oke, baik, juga mantap sekali PK, betul sekali, karena kita harus mulai dari diri kita dulu sendiri ya. Nih terakhir nih Pak Eka, waktu kita juga sudah tidak banyak. Siapa nih yang bisa membantu Pak Eka untuk melancarkan rencana Pak Eka tadi? Yang pertama tentu diri saya sendiri, kemudian yang kedua tentu pimpinan kita, kepala sekolah. Yang ketiga, kenapa kepala sekolah supaya bisa memfasilitasi saya dengan pengawas, kemudian tentu bantuan Pak Ardi juga dan teman-teman guru yang senada dan seirama dengan saya, supaya masalah ini cepat selesai. Baik Pak Eka, mudah-mudahan apa yang Pak Eka rencanakan tadi itu bisa realisasi dengan baik dan permasalahan yang Pak Eka hadapi juga itu cepat hendaknya kondusif kembali, Pak Eka pun nyaman melaksanakan tugas dan beliau pun nyaman dengan tugas beliau. Terima kasih Pak Eka, waktu juga sudah ini saya tidak ada kegiatan lain, jadi terima kasih nih Pak Eka sudah mulai berbagi juga pada saat ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Fardi dan mau membantu saya menyelesaikan masalah saya. Sama-sama Pak Eka. Oke, tapi terakhir Pak, saya juga dengar kembali nih seperti apa kelanjutan dari cerita Pak Eka setelah melaksanakan rencana. Insya Allah. Siap Pak Eka ya? Iya, insya Allah. Terima kasih Fardi. Saya mau diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak kasih dia pula. Baik, bagaimana Pak Ardi rasanya setelah melakukan coaching? Agak nyaman sih Bu, nyamannya ketika kita bisa memfasilitasi seorang coaching, mengembangkan seorang coaching dan dia ternyata senang juga dengan berbagi dengan kita, itu perasaannya luar biasa sekali. Baik, saya akan menyampaikan hasil dari observasi tadi, di mana tadi yang ingin dikembangkan yaitu secara spesifik ya Pak ya, mendengar aktif. Iya, betul sekali Bu. Nah, itu sudah kelihatan dari apa yang Bapak lakukan tadi sudah tercapai. Bukan cukup lagi, sudah saya rasa itu sudah tercapai. Kemudian sudah sesuai dengan konsep prinsip coaching. Di mana prinsip coaching itu ada beberapa. Kemudian di sini Bapak walaupun poin langsung ini tujuan kita hari ini sudah kelihatan tadi ya Pak ya. Langsung tujuan apa rasa basi panjang lebar, tujuannya dulu ya Pak ya. Kemudian sudah menggali potensi, yang maksudnya memfasilitasi coachingnya dengan baik sehingga coaching menyelesaikan atau mencari solusi dari kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Untuk selanjutnya yang ingin lebih dikembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot itu bisa menggali informasi lebih lagi dari coaching seperti apa dia permasalahan yang dia alami. Tapi setidaknya itu yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya, karena tadi yang baru yang bisa Baik, bagus sekali ya Pak. Mungkin kita hari ini sangat baik menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Bu sudah menonton.